Ya, selamat pagi saudara. Apa kabarnya? Tentunya bahagia bersama dengan Tuhan ya. Untuk Tante Sigyohwa, contoh Tami, Ibu Tiwen, Ibu Agustina, ya. Bersyukur kita bisa bersama-sama berjumpa melalui Zoom dan juga untuk saudara-saudara yang melalui YouTube. Pagi hari yang indah ini, kita bisa menikmati Tuhan, menikmati persekutuan yang indah walaupun secara online. Tapi biarlah semuanya ini menambah sukacita kita ketika kita mau memulai hari baru saat ini. Sebelum itu kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur bisa bersama-sama. Tuhan sediakan waktu bagi kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam acara Makin Dekat Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami memulai dengan hal yang indah, hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bersekutu, memuji, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu juga menolong setiap kami untuk mengerti siapa kami dan siapa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, tema pagi hari ini adalah From Awe to Adoration, ya, dari kekaguman menuju kepada penyembahan. Kekaguman menjadi penyembahan. Ya, saudara, kita akan mendengarkan satu pujian dan yang bisa menyanyikannya bisa memuji Tuhan juga dengan pujian yang satu ini. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang siang, kasihmu jalan tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hamba akan Engkau, kagum hamba akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hamba akan Engkau, kagum hamba akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Ya, amin saudara. Pujian yang begitu indah, pujian yang menyatakan bahwa kita kagum kepada Tuhan. Ya, saudara, video klip tadi saudara, ya gambarnya apa saudara? Laut aja ya saudara ya. Ya, tema kita diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 10. Saudara, akan bacakan untuk saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 10.
apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Nah, saudara, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu adalah saudara dan saya, saudara ya. Nah, ujian ini mengingatkan saya akan ayat Alkitab ini, saudara. Nats Alkitab ini, ya, bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan dimuliakan bersama dengan orang-orang kudusnya, dan juga kita, ya, orang percaya mengaguminya. Ya, indah sekali, saudara ya. Nah, pertanyaannya, di tahun 2021 ini yang akan berakhir, saudara, sebentar lagi bulan Desember dan masuk ke tahun 2022, apa yang saudara kagumi, saudara, di sepanjang hidup saudara? Nah, kalau tadi, ya, gambarnya pantai, saudara. Kagum pada pantai di Indonesia, saudara. Saya banyak melihat pantai-pantai di Indonesia. Bersyukur saya jadi warga negara Indonesia, saudara ya. Bisa melihat pantai-pantai. Yang paling pertama yang saya lihat pantai adalah Pantai Ancol, saudara. Karena saya tinggal di Jakarta dan yang paling dekat adalah Pantai Ancol. Dan Pantai Ancol itu waktu kecil saya lihat begitu indah, saudara. Ada tubuhnya. Bahkan sekarang lebih indah lagi, saudara. Ada jembatan di tengah laut, ya, yang dibuat oleh pengelola Ancol, saudara. Ya, indah sekali Pantai Ancol, saudara ya. Nah, tinggal di Indonesia, saya pernah ke pantai di Sumatera, di Lampung, ya, itu Pantai Pasir Putih, ya, di Lampung, pantainya juga bagus. Pernah pelayanan di Singkawang, saudara, ya, pantai di sana juga bagus, Pantai Pasir Panjang, ya, kita di pantai itu nggak kepanasan, saudara. Kenapa? Banyak pohon-pohon rindang di tepi pantainya. Jadi kita bermain di bawah pohon itu, saudara. Panas pun tidak terasa panas. Nah, lalu Pantai Kuta, saudara. Ya, Pantai Kuta itu indah, saudara ya. Dan kalau saya melihat Pantai Kuta, ada orang yang berselancar, surfing namanya, saudara ya. Nah, ya, berdiri di atas gelombang laut, saudara ya. Ya, itu amazing, saudara ya, mengagumkan, ya. Ketika kita melihat orang berselancar, mereka bisa berdiri, ya, di atas air laut itu, saudara, dengan mengikuti gelombang yang ada. Indah sekali, saudara. Dan itu saya terkesan, saudara, ya, ketika melihat orang bisa berdiri di atas air. Kalau begitu kesan lagi Tuhan Yesus, saudara ya, berjalan di atas air. Nah, itu Pantai Kuta, saudara, yang mengagumkan saya. Nah, pernah saya berwisata ke Belitung, saudara, ya, Pulau Belitung. Nah, ada Pantai Laskar Pelangi. Nah, di sana pantainya berbeda dengan yang lain. Yang lain banyak pasirnya. Di sana banyak batu besar-besar, saudara. Pantai Laskar Pelangi atau Pantai Tebing Tinggi di sana namanya, ya, karena dipakai untuk membuat film Laskar Pelangi. Nah, pantai ini, saudara, mengagumkan saya, mengingatkan saya akan apa, saudara? Kehidupan yang berbatu-batu, saudara. Jadi enggak pasir yang mudah dilewati, tapi di sana berbatu-batu. Saya pernah jalanin ke sana, saudara ya. Dari satu batu ke batu yang lain itu cukup sulit, saudara. Tapi ya bersyukur, ya, di dalam melewati kesulitan batu-batu itu bisa melihat pantai yang indah, saudara. Ya, dan yang terakhir di Pulau Bangka, saudara, tempat saya pelayanan sekarang, ya, Pantai Pasir Padi. Nah, Pantai Pasir Padi ini selalu kalau kita pergi ke sana, jaraknya seperti dari Gereja Taman Sari itu ke Ancol, saudara. Cuman kalau di Ancol bayarnya 25.000, masuk Pasir Padi itu cuma 2.000, saudara, termasuk motor. Ya. Nah, pantai ini saya suka tebak-tebakan sama Icel, saudara ya. Saya tanya, nih pantai pasang atau surut? Nah, dia tebak pasang, ternyata surut. Ya, surut, benar surut. Nah,
Kalau surut, saudara, bisa dilewati oleh mobil, motor, ada trek-trekan motor, saudara. Ada mobil bisa jalan-jalan di pantainya, saudara. Ya. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Pasang surut hidup manusia, saudara. Ya, kalau saya lihat sampai sana, surut, wah berarti kehidupan lagi surut. Ya, nggak enak dilihatnya, saudara. Ya, pasir mulu, airnya nggak ada. Tapi ketika pasang, saudara, wah, menikmati air kelapa sama bakso, wah, enak sekali, saudara. Ya, pemandangan yang indah ketika laut itu pasang. Ya, itulah kehidupan kita, saudara. Ya, kalau lagi pasang, ya, senyum-senyum terus, saudara. Ya. Tapi kalau lagi susah, lagi surut, ya jangan menggerutu, saudara. Ya, tetap bersyukur. Ya, itulah hidup kita. Nah, saya mengagumi pemandangan indah ini, saudara. Dan saya berpikir, inilah sekilas kebesaran Tuhan. Namun, kekaguman saya itu bukanlah penyembahan. Hanya kagum aja, saudara. Ya. Nah, apalagi, saudara? Nah, kalau tokoh-tokoh dunia yang Anda kagumi saat ini, siapa, saudara? Ya, banyak orang mengagumi Jokowi, saudara. Ya. Dulu ada orang mengagumi Presiden Amerika, Barack Obama. Nah, saya juga kagum sama BTS, saudara. BTS bisa menggerakkan orang, satu McDonald kalau nggak salah ya, seluruh Jakarta itu antri, saudara, untuk makan membeli paket BTS McDonald. Ya. Dan itu sangat mengagumkan sekali, saudara. Menggerakkan orang ya sebegitu banyak hanya untuk membeli McDonald yang biasa-biasa dimakan, hanya ada gambarnya doang, logonya BTS. Ya itulah ya tokoh-tokoh yang mengagumkan. Tapi kalau saya lihat tokoh-tokoh ini juga, saudara, ya tokoh-tokoh ini saya kagumi. Tetapi kekaguman saya juga tidak menjadi penyembahan, saudara. Hanya kagum aja. Nah, adakah, saudara, yang dari kagum menjadi penyembahan, saudara? Ada, saudara. Ya. Apa, saudara? Nah, ini dia. Tuhan Yesus, saudara. Ketika saya melihat Tuhan Yesus, saudara, respon saya berbeda. Waktu membaca Alkitab, kekaguman saya berubah menjadi penyembahan. Saudara. Ketika saya melihat Tuhan Yesus dalam segala keindahan. Tuhan Yesus indah, saudara. Indah akan keindahan itu membuat ya, saya sujud menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam siapakah Tuhan Yesus itu dan segala keindahannya. Nah, sebentar lagi Natal, saudara ya. Kita bicara Natal, bicara apa, saudara? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, kemuliaan Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia itu, saudara, adalah penuh apa? Anugerah, saudara. Kita yang harusnya mati kekal, ya kita percaya kita memiliki hidup yang kekal. Firman itu telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1 sebelumnya, firman itu dikatakan adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi Tuhan menjadi manusia, saudara. Nah, kenapa begitu mulia? Begitu mulia kenapa? Karena Tuhan di dalam ketidakterbatasannya, dia mau menjadi manusia. Di dalam segala keterbatasan kelemahannya, saudara. Ya. Di dalam kemanusiaannya, di dalam kekuasaannya, saudara, ya, dia ada dalam palungan, dalam diri bayi, saudara, yang lemah tak berdaya, yang membutuhkan pertolongan mama dan papanya. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Ya. Tapi yang terindah dari kemuliaan ini adalah apa, saudara? Ya, misinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita melihat firman itu menjadi manusia,
manusia menuju kepada kebinasaan karena dosa. Tidak ada jalan lain selain Allah memberikan anugerah keselamatan. Ya. Saya suka piara ikan, saudara. Ketika ikan arwana dulu saya pelihara, saudara. Bagus sekali. Tiba-tiba dia, saudara? Sekarat, saudara. Mau mati. Apa yang saya lakukan? Ya. Saya ganti airnya. Apa yang saya lakukan? Saya kasih obat-obat segala macam untuk supaya ikan itu tidak mati, saudara. Tapi usaha saya hanya sampai di situ saja. Dan ikan itu mati. Tapi, saudara, berbeda dengan dilakukan Tuhan Yesus terhadap saya, terhadap manusia. Tindakannya menjadi manusia. Itulah kemuliaan yang dilakukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, saudara. Indahnya peristiwa Natal, indahnya kisah Natal, itu membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Jadi ingat, saudara, ya, kemuliaan Tuhan dalam peristiwa Natal adalah Allah menjadi manusia. Allah yang tak terbatas menjadi terbatas. Allah yang penuh kuasa menjadi lemah dalam diri seorang baik. Tapi tujuannya yang mulia, menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi, saudara, keindahan Tuhan Yesus yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Kesucian yang bernoda dalam Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apakah aku mengatakan kebenaran? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Maksudnya apa, saudara? Tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan dosa. Dan memang dia tidak pernah melakukan dosa. Bahkan dalam gambar yang kita lihat, saudara, ada perempuan yang berzina, yang siap dirajam. Tuhan Yesus menelanjangi, kamu nafikan pemimpin-pemimpin agama, kamu nafikan orang Farisi ahli Taurat. Ya. Dengan Tuhan katakan apa? Barang siapa yang tidak pernah berdosa, ialah yang melemparkan batu rajam itu yang pertama kali. Akhirnya tidak ada seorang pun. Tuhan pun, ya, mengampuni wanita yang berdosa. Walaupun dia bisa menghukum, saudara, tapi Tuhan Yesus mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Indah sekali. Kesucian yang tidak bernoda. Hati yang penuh dengan pengampunan. Itulah yang kita miliki. Yang kita kagumi. Nah, apalagi, saudara? Kebijaksanaan yang tiada tandingnya. Yohanes 7 ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu. Belum pernah ada seorang manusia berkata seperti itu. Maksudnya perkataan Tuhan Yesus yang begitu berkuasa, saudara. Bahkan ketika khotbah di bukit, dalam Matius 5 sampai Matius 7, disimpulkan di ayat 29, saudara. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Inilah kebijaksanaan tidak ada yang tertandingi. Ya. Terlebih contohnya, saudara, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan membayar pajak. Bayar pajak kepada Allah atau kepada kaisar. Lalu dengan kebijaksanaan yang begitu tak ada tandingnya, Tuhan Yesus katakan apa? Apa yang menjadi milik kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Jadi, gambar mata uang itu adalah gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar. Dan engkau adalah gambar dan rupa Allah. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan. Itulah hal yang indah. Kebijaksanaan yang tidak ada tanding. Selanjutnya, saudara, keindahan Tuhan Yesus, yaitu belas kasihannya. Dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, belas kasihan Tuhan begitu nyata. Ketika ada orang buta, dia sembuhkan. Ada orang lumpuh, dia sembuhkan. Banyak orang yang belum makan, dia berikan makan. 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 bangku, 12 keranjang. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang salah ketika peristiwa di Bait Allah, dijadikan tempat dagangan, dijadikan Central Park.
lalu Tuhan katakan ini salah, lalu dia kritisi. Bahkan banyak ahli-ahli Taurat yang salah pun dia kritisi. Inilah belas kasihan Tuhan yang tak terbatas. Nah, lanjut saudara. Kita kagum akan kemuliaannya yang luar biasa. Ketika dalam Matius 17 ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini saudara, kemuliaan yang luar biasa, yang tidak pernah ada di sepanjang sejarah manusia. Para nabi pun tidak bisa seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, selanjutnya, kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 28. Rasul Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Kekaguman Thomas, bukan hanya kagum, tapi dia berubah menjadi penyembah. Maka kekaguman saya melihat peristiwa itu, saudara, berubah menjadi penyembahan. Saya juga bersujud dan berseru kepada Thomas, Tuhanku dan Allah. Mengapa, saudara? Karena Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Thomas ragu-ragu, kenapa, saudara? Tidak ada orang yang bangkit, saudara. Tidak ada manusia sepanjang sejarah sampai saat ini. Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan Yesus saja. Ada orang-orang yang mati suri, saudara. Ada orang ditemukan mati dan akhirnya dia hidup lagi. Tapi bedanya dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Hidup kekal untuk selamanya. Tetapi orang yang mati suri, yang dikatakan mati, dia hidup lagi. Tetapi akhirnya dia mati lagi. Seperti Lazarus, saudara. Lazarus juga mati suri, dan dibangkitkan. Dan di akhirnya mati lagi. Tapi Tuhan Yesus, dia mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Itulah makanya kita menyebut dia Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhanku dan Allahku. Inilah yang menyebabkan kita melihat kekaguman menjadi penyembahan. Kita melihat buah sulung daripada tubuh kebangkitan itu yang akan kita miliki nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah mati, kita akan dibangkitkan. Dan yang masih hidup akan diangkat bersama-sama Tuhan di angkasa. Indah sekali. Akhirnya nanti kita akan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, kekaguman kita adalah menjadi penyembahan. Setiap orang percaya, saudara, ya, respon kita adalah yang pertama. Dalam peristiwa Natal, Tuhan menyatakan kehadirannya untuk dekat kepada manusia. Apa respon kita, saudara? Respon kita adalah makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan mendekatkan diri dengan dunia ini. Bukan mendekatkan diri dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi mendekatkan diri dengan Tuhan. Baik melalui doa kita, baik secara pribadi maupun dalam doa bersama melalui KDTM dan doa pagi. Ataupun tindakan kasih kita. Yang menyatakan respon kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan pujian penyembahan setiap hari. Pemazmur, seluruh pemazmur selalu memulai hidupnya dengan puji-pujian. Dan mazmur adalah pujian kepada Tuhan dari setiap orang percaya dalam masa perjanjian lama. Bukan menggerutu, saudara. Pemazmur selalu memuji Tuhan. Biarlah hidup kita, hati kita penuh dengan pujian dalam penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Jangan lagi menggerutu, tetaplah memuji Tuhan. Seperti pemazmur-pemazmur dalam perjanjian lama. Kita pun mau bermazmur, memuji Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Itulah respon kita. Karena Tuhan sudah mau hadir dalam hidup kita. Kita pun makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, saudara,
Melalui teladan hidupnya, kita melangkah dengan melihat setiap tindakan kita dilakukan seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. What would Jesus done? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi ketika saudara sedang gelisah, Tuhan Yesus lakukan apa, saudara? Tuhan Yesus lakukan, dia berdoa. Ketika ada orang sakit, dia nolong. Ketika ada yang membutuhkan, dia bantu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang di depan kita, ketika kita mau melakukan, kita ingat apa yang Yesus lakukan dalam hal ini, maka saya akan lakukan. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, kita melihat dan mengalami hidup yang kekal. Saudara, kita bukan hanya melihat hidup yang kekal, tapi kita sedang mengalami hidup yang kekal. Tapi belum sempurna, saudara. Nanti sempurna. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah yang disebut already and not yet. Kita sudah rasakan, kita sudah nikmati, kita sudah alami. Tapi sempurnanya nanti, biar kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, nah, respon bagi setiap orang yang belum percaya, akan melihat peristiwa Natal. Tuhan menyatakan dirinya untuk berdamai dengan manusia. Dan responnya adalah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan mengalami hal yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, melalui teladan hidupnya, hidup Tuhan Yesus, kita terus belajar dan mengenal Sang Juru Selamat, serta meneladani. Yang terakhir, bagi setiap orang yang belum percaya, melalui karya keselamatan di atas kayu salib dan kebangkitan, respon kita adalah makin mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan pujian penyembahan setiap hari. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa kekaguman kita kepada Tuhan menjadi penyembahan. Itulah sebabnya mengapa kita menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Ku kagum hormat akan ya, kita sepanjang hidup kita, kekaguman kita terus follow Jesus, mengikuti Jesus di sepanjang hidup. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau.
Amin, saudara. Biarlah pujian dan firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Bagaimana kita hidup bukan hanya kagum sama Tuhan Yesus, tapi juga kekaguman itu berubah menjadi penyembahan. Yang di dalamnya kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, tindakan kasih, dan juga puji-pujian kita dalam hidup ini. Selalu memuji Tuhan. Dan juga saudara, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kesempatan hidup kita. Baik itu masalah maupun hal-hal yang membuat kita bersukacita, kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang terakhir, biarlah kita dapat terus menikmati Tuhan, menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan, yang nanti akan kita nikmati dengan sepenuhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Yang mempercaya, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke. Terima kasih semua untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam MDT berikutnya. Bye.